Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita istiqomah untuk mengikuti agama beliau. Nah, kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Kita sekarang masuk pada pembahasan yang ke-17, bab yang ke-17 dalam kitab di halaman yang ke-26. Tafadhol kepada para peserta bisa dibuka kitabnya Al-Babus Sabi'a Asyar, bab yang ke-17, Al-Isra'iliyat, tentang Isra'iliyat. Sebelum kita membahas ini, sebagaimana biasanya kita harus memahami dulu apa itu Isra'iliyat. Ini nanti juga disebutkan oleh penulis. Al-Isra'iliyat itu adalah secara bahasa lughatan nisbatun ila Israel, nisbah atau penisbatan kepada Israel. Sedangkan Israel itu maknanya adalah Nabi Ya'qub, atau dalam bahasa Ibrani itu Isra berarti abdun, hamba. Il berarti Allah. Isma seperti itu. Israel berarti hambanya Allah. Seperti itu. Intinya Israel itu nama lain dari Nabi Ya'qub. Adapun penisbatan Israel kemudian nanti akan menjadi nama Bani Israel adalah orang-orang yang menjadi keturunan Nabi Ya'qub. Dari 12 anaknya itu, keturunan Nabi Ya'qub disebut sebagai Bani Israel. Itu kalimat Israel sendiri yang secara bahasa adalah keturunan Bani Israel, keturunan Nabi Ya'qub, Israel Ya'qub. Itu nanti memiliki makna yang lebih luas dari Yahudi. Jadi Bani Israel adalah anak cucu Nabi Israel yang nama lain dari Ya'qub. Makanya kita juga bisa bilang Bani Ya'qub, anak-anaknya Ya'qub, anak cucunya Ya'qub. Nah, Bani Israel yang beriman dengan agamanya Nabi Musa, yang beriman dengan agamanya yang dibawa oleh kitab Taurat, mereka disebut sebagai Yahudi, Al-Yahud atau Yahudi, orang-orang Yahudi. Adapun Bani Israel yang mengimani atau mengikuti Injil yang dibawa oleh Nabi Isa, itu disebut sebagai Nasara. Sehingga Bani Israel itu lebih luas dari Yahudi dan Nasrani itu secara akar sejarahnya. Walaupun pemaknaan sekarang tentu jauh lebih luas. Yahudi itu agama yang menganut paham penganut Nabi Musa, tapi dengan ajaran yang sudah diselewengkan, Taurat yang sudah diselewengkan, baik itu dari kalangan Bani Israel ataupun selain Bani Israel. Walaupun orang-orang Yahudi itu kebanyakannya adalah Bani Israel. Dan sangat jarang ditemukan, belum pernah ana pribadi dengar ada orang Yahudi dari selain Bani Israel. Itu yang kami tahu. Kemudian Nasrani atau Nasara itu kan awal sejarahnya adalah Bani Israel, keturunan Nabi Ya'qub yang hidup di zaman Nabi Isa, kemudian mengimani Nabi Isa. Yang kemudian sekarang itu maknanya lebih luas.
menjadi orang-orang Kristiani, baik yang aliran Protestan maupun yang Ortodoks. Mereka yang mengimani Nabi Isa dan mengimani Injil dengan penyelewengan, tahrif, penyelewengan sudah dilakukan tentunya dari agama murni Nabi Isa yaitu Islam. Itu jadi lebih luas, bukan hanya Bani Israel saja orang Kristen itu. Orang-orang barat yang tidak keturunan Bani Israel juga kita sebut sebagai Nasara, orang Kristen. Orang Indonesia yang ikut agamanya Nabi Isa juga kita sebut sebagai Nasara. Itu secara perkembangan sejarah. Supaya kita memahami utuh dari pembahasan ini. Itu tentang makna Israel. Selanjutnya kita akan membahas di sini wa fihi salasatu dhawabit. Dalam pembahasan ini ada 3 pembahasan. Ad-dhabitul awal, pembahasan yang pertama, al-Israiliyat. Al-Israiliyat, yaitu Israiliyat adalah hiya al-akhbaru al-manqulatu an Bani Israel. Sebuah riwayat-riwayat atau kabar-kabar yang tertulis dalam buku-buku para ulama, biasanya ada dan banyak terdapat di dalam buku-buku tafsir an Bani Israel, yang itu riwayatnya adalah dari orang Bani Israel, dari Bani Israel. Jadi maknanya luas, Bani Israel. Seperti itu. Dan ini biasanya memang Israiliyat sangat erat kaitannya dengan Al-Quran, riwayat para ulama di buku-buku tafsir mereka yang dinukil dari para tabi'in dan sahabat tentang jawaban Bani Israel tentang beberapa ayat Al-Quran. Seperti itu. Tapi perlu dipahami bahwa kebanyakan Israiliyat, riwayat Bani Israel di dalam tafsir, buku-buku para ulama itu, tafsir, itu kebanyakannya berkutat pada nama-nama dan kisah-kisah pelengkap, bukan pada ahkam. Nanti kita bahas bukan pada hukum, nanti kita bahas dalam masalah ini. Kita lanjutkan di Ad-Dhabitus Tsani, panduan yang kedua. Al-Israiliyatu salah satu anwa'. Riwayat-riwayat dari Bani Israel, Israiliyat itu yang ada dalam buku-buku tafsir, salah satu anwa'. Ada 3 macam. Al-awwal, yang pertama, ma aqarrahul Islam fahuwa haqqun. Apa yang dibenarkan oleh Islam maka dia hak, benar. Riwayat-riwayat dari Bani Israel yang kemudian dibenarkan oleh Allah, oleh Rasulnya, baik lewat Al-Quran langsung atau lewat hadis Nabi, membenarkan maksud atau riwayat atau ucapan Bani Israel tersebut atas sebuah cerita atau nama atau hukum sebuah masalah. Kemudian dibenarkan oleh Allah atau Rasulnya, fahuwa haqqun, maka itu riwayat yang benar. Seperti misalkan di sini disebutkan wa min dzalika, dan contohnya ma akhrajahul Bukhari, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Ibni Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, berkata, jaa habrun min ahbari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang salah satu pendeta Bani Israel kepada Rasulullah SAW. Faqal, maka berkata, ini seringnya pendeta Yahudi karena posisinya di Madinah. Faqala, maka berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna najidu annallah, kami dapati di pengetahuan mereka tentang kitab-kitab terdahulu, annallah, bahwasanya Allah, yaj'alus samawati ala isba'in, Allah menjadikan langit-langit itu di atas satu jari, digenggam oleh satu jari. Wal aradin ala isba'in, dan bumi-bumi itu digenggam di satu jari. Wasyajar ala isba'in, wal ma wassara ala isba'in,
dan seterusnya sampai akhir riwayat wasairin khalaq ala ismain terus. Jadi pendeta Bani Israel tersebut mengatakan yang dia tahu dari riwayat-riwayat Bani Israel bahwa saking hebatnya kemahakuasaan Allah itu bumi, kemudian bumi, langit, dan itu digenggam dengan jari-jarinya, jari jemarinya, digenggam dengan tangannya. Kemudian di sini Nabi Muhammad membenarkan perkataan pendeta Yahudi tersebut. Di sini hatta badat fadhahikan Nabi SAW, maka Nabi Muhammad tertawa. Hatta badat nawajiduhu, sampai terlihat gigi gerahamnya. Tasdiqan liqaulil hadri, yang itu membenarkan ucapan pendeta tersebut. Tsumma qara'a Rasulullah SAW, kemudian Nabi membaca sebuah ayat, wa ma qadarullaha haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyaminih, yang maknanya itu membenarkan ucapan yang tadi. Dan Allah telah mengkadarkan dengan sebenar-benarnya kadar, dan bumi semuanya Allah qabd, Allah genggam. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, was samawatu matwiyatun, sedangkan langit itu terlipat biyaminih, dengan tangan kanannya. Itu sama seperti yang diriwayatkan oleh Yahudi tadi. Ini nanti bisa dicek di Sahih Bukhari tentang bab tafsir wa ma qadarullah haqqa qadarihi, nomor hadis 4811 tentang tafsir ayat ini, atau juga bisa dibaca tafsir ayat tersebut. Itu tentang yang pertama, yaitu riwayat Bani Israel yang dibenarkan oleh Rasulullah atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk di antaranya kisah Ashabul Kahfi, itu juga ada di riwayat Bani Israel dan sebagainya. Yang kedua, ma ankarahul Islam fahuwa batil. Riwayat Bani Israel yang dimungkarkan oleh Islam, yang diingkari oleh Islam, maka dia batil. Contohnya adalah ucapan orang Yahudi bahwasanya Uzair ibnullah, qalatil yahudu Uzair ibnullah, berkata orang Yahudi Uzair adalah anak Allah. Ini tentu dusta, ucapan yang dusta, karena Allah tidak memiliki anak, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, malam yukirruhul Islam walam yunkir. Apa-apa yang Islam tidak menetapkannya, tidak membenarkannya, dan juga tidak mengingkarinya, fayajibut tawaqqufu fihi, maka wajib bagi kita berhenti di atasnya. Maksudnya ya kita dengar saja riwayat tersebut, tapi kita nggak membenarkannya, juga tidak mendustakannya. Yang ini adalah Israiliyat yang paling banyak yang ada dalam buku-buku tafsir para ulama, di mana kebanyakan riwayat Bani Israel berkutat pada masalah ini, yang tidak dibenarkan juga tidak didustakan. Yang itu kebanyakannya adalah seputar kisah-kisah pelengkap dan nama-nama. Seperti misalkan dalam surat Yusuf kan, Nabi Yusuf punya 11 saudara. Ini ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aitu min sajidin, aku melihat 11 bintang dan satu matahari bersujud kepadaku. Itu kan maksudnya 11 saudaranya. Anaknya Nabi Yusuf kan anaknya Nabi Yakub kan 12. Anaknya Nabi Yakub itu 12. Nah, kalau kita cari dalam ayat yang lain, kita nggak mendapati 12 anak Nabi Yakub itu yang sekaligus kita sebut sebagai Bani Israel, keturunan Bani Israel, Bani Israel. Itu namanya siapa aja, itu kan nggak disebutkan riwayatnya. Tidak di hadis, tidak juga di Quran secara detail. Tapi para ulama menukilkan dari Israiliyat. Ada Nabi Yusuf, ada Bunyamin, kemudian itu yang sering kita dengar
Ada lagi nama-nama anak Nabi Yakub seperti Yahuza, kemudian Ruben, Shim'un, kemudian Lewi atau Lawi. Itu nama-nama semuanya terdapat dari riwayat Israiliyat. Allah Ta'ala a'lam. Kita tidak tahu, hanya kita mendengar saja begitu. Itu tentang yang ketiga. Kemudian ad-dhabitus salis, panduan yang ketiga, yahrumu su'alu ahlil kitab. Diharamkan bagi kita bertanya kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani an syai'in, atas sesuatu, min umuriddin, yang berkaitan tentang perkara agama. Dan ini biasanya kaitannya tentang masalah ahkam, hukum-hukum dan hikmah-hikmah syariat. Kenapa kita tidak diperbolehkan untuk bertanya kepada mereka? Karena sejatinya memang mereka adalah orang-orang yang mengubah ajaran agama Islam. Karena semua nabi-nabi itu membawa ajaran agama Islam, kemudian diubah oleh mereka. Para ulama itu menukilkan Israiliyat dalam kitab-kitab tafsir mereka itu tidak ada yang berkaitan tentang ahkam dengan niatan mencari petunjuk atau membenarkan hukum-hukum tersebut. Kebanyakannya berkutat pada masalah cerita dan nama-nama sebagai pelengkap-pelengkap. Dan itu dikuatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor hadis 387 di 387 kita tulis di jilid yang ketiga, nanti kita cek dicetakan apa. Imam Ahmad meriwayatkan qala Rasulullah SAW, la tas'alu ahlal kitab an syai', janganlah kamu bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu, fa innahum lam yahdukum, karena mereka tidak akan memberimu petunjuk, wa qad dhallu, dan mereka telah tersesat. Begitu. Sehingga kita tidak diperbolehkan menanya tentang hukum-hukum syariat kepada mereka. Cukuplah riwayat-riwayat Israiliyat itu tertulis pada buku-buku tafsir para ulama untuk melengkapi cerita yang itu tidak kita dustakan dan juga tidak kita imani, atau melengkapkan nama-nama seperti yang tadi juga kita sudah sebutkan. Itu tentang riwayat-riwayat Bani Israel. Dan untuk detail tentang masalah Israiliyat itu banyak sekali kitab-kitab yang bahas tentang itu, nanti bisa dibaca kitab-kitab khusus tentang masalah itu. Dan banyak juga disertasi, risalah, magister S2 atau S3 ditulis berkaitan yang jurusan ilmu Quran, ditulis berkaitan tentang Israiliyat yang ada dalam Al-Quran. Semoga itu bisa bermanfaat dan kita bisa memahami riwayat-riwayat yang ada dari Bani Israel, sehingga kita bisa memilah-milah mana yang riwayatnya ada di hadis, ada di Quran, mana yang riwayatnya Bani Israel, dan sebagainya. Semoga bermanfaat dan bisa dimurojaah materi-materi yang lainnya. Selanjutnya insyaallah kita di pertemuan yang akhir besok kita akan sampaikan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.